Perkenalkan, nama saya Gabriel Alfred Aurelio Tambubolon dengan NPM 203510698. Materi kali ini kita akan membahas tentang fungsi teknologi informasi dalam aplikasi Gojek. Sebelum kita tahu apa saja teknologi yang ada di aplikasi Gojek, pertama-tama kita harus tahu itu apa pengertian dari teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan segala macam cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau juga berkualitas. Teknologi informasi ini menurut para ahli itu ada 5 ya teman-teman, bisa dilihat kan. Yang pertama Hang dan Ken pada tahun 1996, yang kedua Martin 1999, yang kedua William dan Swire 2003. Teknologi informasi menurut Oxford English Dictionary atau OED. Yang kelima teknologi informasi menurut ITT atau Information Technology Association of America. Yang terakhir teknologi informasi menurut Lucas pada tahun 2000. Saya cuma mengambil satu contoh aja ya, menurut para ahli. Teknologi informasi menurut Hang dan Ken pada tahun 1996 dikemukakan bahwa pengertian teknologi informasi ini ialah seperangkat alat yang membantu kita bekerja dengan informasi serta juga melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan memproses informasi. Ya, sekarang kita akan pindah tentang apa saja yang ada di aplikasi Gojek, tentang teknologi-teknologinya. Sebelum kita masuk dengan materi dengan dalam, pertama-tama kita harus tahu itu apa pengertian dari Gojek. Gojek adalah aplikasi yang membantu Anda untuk memesan transportasi motor yang biasa orang Indonesia sebut dengan ojek. Gojek bisnis model sebenarnya hampir sama dengan platform pemesanan transportasi kendaraan lainnya, seperti Grab dan Uber. Ya teman-teman, visi dan misi dan struktur organisasinya bisa dilihat sendiri kan di layar yang ditampilkan. Visinya membantu memperbaiki dan misinya ada 4 itu. Dan strukturnya. Oh iya, teman-teman tahu nggak siapa pembuat atau pencetus aplikasi Gojek ini? Yang membuat aplikasi Gojek ini adalah Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim. Bapak Nadiem. Dan strukturnya ada ini ya, teman-teman bisa dilihat dari layar yang saya apa ya. Dan inilah komponen sistem informasi yang ada di Gojek. Yang pertama perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, yang ketiga prosedur, yang keempat jaringan komputer dan data komunikasi data, yang kelima basis data, yang keenam orang, dan yang ketujuh komponen sistem informasi. Sistemnya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian dengan perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan komponen yang memungkinkan hardware untuk memproses data melalui prosedur dan jaringan komunikasi yang sudah ditentukan. Gojek menawarkan perangkat lunak berupa aplikasi Android, iOS, dan juga website. Yang kedua, teman-teman, perangkat keras merupakan piranti-piranti fisik di mana perangkat lunak berada. Gojek menggunakan smartphone sebagai perangkat keras yang nantinya dipasang berupa aplikasi Gojek oleh user atau penggunanya. Yang ketiga, people atau bisa orang. Merupakan semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, memproses, dan penggunaan data. Dalam Gojek tersebut, terdapat pihak-pihak sebagai berikut. Programmer, sistem analisis, administration database, driver atau suksesor layanan lainnya, atau user atau penumpang, dan lain-lainnya. Selanjutnya, basis data atau data adalah komponen informasi yang disimpan secara sistematik sehingga dapat digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan. Pada Gojek antara lain adalah data penumpang, data driver, koordinat lokasi, data GoPay, dan lain-lain. Selanjutnya, jaringan komputer merupakan media yang menghubungkan seluruh komponen secara bersamaan.
Gojek menggunakan jaringan internet sehingga dapat menghubungkan pengguna atau klien dengan sistem informasi mereka yang berbasis cloud. Kalau nggak salah akun ya. Selanjutnya prosedur. Sekumpulan aturan-aturan yang dipakai untuk mewujudkan proses data dan kesesuaian keluaran yang dikehendaki. Hal-hal yang menyangkut sistematik proses dalam aplikasi Gojek seperti shop pemesanan, shop pembayaran, shop recruitment, dan lain-lain. Selanjutnya teman-teman, kita bisa melihat kan klasifikasi sistem informasi yang digunakan. Yang pertama, sistem informasi teknologi. Yang pertama, sistem informasi operation support system. Baru yang kedua, manajemen support system. Dari sini yang operasi support system ini dibagi jadi 3, transaction, processing, dan system. Yang kedua, process, control, and system. Yang ketiga, enterprise, collaboration, and system. Dan manajemen support dan sistem ini dibagi menjadi 3 lagi, manajemen informasi dan sistem, execution support and system, execute informasi dan sistem. Ya, inilah gambar klasifikasinya, bisa dilihat teman-teman. Sekian dari penjelasan yang saya jabarkan. Mohon maaf jika ada yang tidak mengerti atau kurang paham dengan kata-kata saya. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Selamat malam. Semoga teman-teman diberi kesehatan dan rajin-rajinlah mencuci tangan. Terima kasih.